Kamu suka koleksi ikan hias apa nih, fams? Ikan koi, ikan mas koki, ikan arwana, atau ikan cupang? Wah, semuanya jenis ikan hias ini emang paling digemari sejuta umat ya. Maklum aja sih, jenis ikan hias ini emang punya bentuk yang unik dan cantik, iya kan? Ngomongin ikan hias, lohan gak boleh dilupain, fams. Bodinya yang cantik, wah ini cocok nih dipajang di dalam akuarium rumah kamu, fams. Dijamin makin cantik deh jadi hiasan rumah kamu. Iya, ada yang unik nih. Di tempat ini, lohan ditaruh pada sebuah kos-kosan loh. What? Kos-kosan gimana ya maksudnya ya? Wait, jangan panik dulu, fams. Kos-kosan yang satu ini berbeda karena lohan ditaruh dalam akuarium bertingkat. Istilah bekennya, apartemen sebagai tempat lohan tinggal. Tapi, buat apaan sih kos-kosan yang satu ini? Kayak manusia aja deh. Jadi konsep kos-kosan itu kita menyediakan sarana untuk ikan untuk dititipkan ke kita. Jadi konsepnya sama kayak manusia juga ngekos gitu. Jadi mereka tinggal di sini, kemudian kita pelihara, kemudian ada beberapa macam treatment yang kita perlakukan. Kalau gitu sih, si lohan yang merantau jauh ke ibu kota udah nggak perlu bingung lagi nih mencari hunian yang nyaman untuk ditempati. Hihihi, ada wifi-nya nggak? Jadi fams, kos-kosan ini biasa ditempati oleh jenis lohan yang sering ikut kontes. Para pehobi menitipkan ikan lohannya agar membentuk koleksi lohan yang biasa menjadi kualitas juara. Wow! Cukup dengan tarif kos-kosan mulai dari Rp275.000. Ikan lohan dijamin aman tinggal di sini, fams. Wah, bisa ngasilin cuan juga nih dari kos-kosan lohan. Unik sih. Gak ada kriteria khusus nih untuk ikan lohan yang ingin dititipkan, fams. Tapi biasanya ikan yang layak kontes jadi prioritas. Beragam perawatan khusus bakal diberikan kepada ikan lohan. Misalnya, untulan. Bagi para pehobi lohan, untulan ini sering dianggap sebagai olahraga ikan, fams. Caranya, menaruh ikan lawan jenis di dalam satu akuarium agar lebih aktif dan bodinya jadi lebih ideal. Sentuhan-sentuhan lembut pada tubuh dan jidat ikan juga bisa loh, fams, memperkuat mental keberaniannya saat kontes nanti. Selain itu, untulan bisa bikin tubuhnya sehat dan bugar, serta ngilangin stres ikan. Gak usah lama-lama ya, untulan bisa dilakukan setiap hari sekitar 15 menit aja, fams. Tapi kalau lohan udah terlihat lelah, bisa hentikan kegiatan untulan ini, fams. Asupan pakan juga gak kalah penting, fams. Agar lohan punya nilai lebih tinggi, pakannya bisa berupa cacing sutra dan racikan suplemen khusus ikan. Khasiatnya mulai dari membentuk tubuh hingga mempengaruhi warna dan corak ikan. Pakan biasa diberikan rutin setiap hari. Komposisinya berupa racikan cacing beku dan suplemen maupun pelet. Yang terpenting sih ikannya kenyang dan bahagia, fams. Nah, itu dia. Di sini anak kosannya amat dimanja. Kebersihan kamar kos berupa akuarium selalu diperhatikan. Kotoran maupun sisa makanan yang tenggelam di dasar akuarium harus disingkirkan. Untuk menjaga kualitas airnya, akuarium juga harus dikuras seenggaknya 2 hari sekali, fams. Walau udah aktif sejak tahun 2003, kos-kosan ikan lohan ini di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini baru mulai eksis sejak 2020 lalu, fams. Gak cuma membuka penitipan untuk membentuk ikan juara, di sini juga mengembangbiakan ikan untuk diperjualbelikan. Sebenarnya kalau untuk price ikan itu tergantung dari beberapa materi yang melekat di dalamnya. Semakin memenuhi syarat semua elemen yang dibutuhkan dalam sebuah kontes, ikan itu akan semakin mahal. Jadi kalau misalnya ditanya price mungkin itu tentatif. Cuman sejauh ini memang ada ikan yang di harga kemarin 300 juta ya. Dan kita sendiri kemarin sempat menjual ikan itu di harga 26 juta. Fams, ikan lohan juga dipercaya sebagai jenis ikan pembawa keberuntungan bagi pemiliknya. Sesuai namanya, lohan memiliki arti dewa pelindung. Ciri unik dari lohan ini bisa dilihat dari kepalanya yang jenong dengan corak sisik yang beragam. Biasanya sih, fams, ikan lohan yang bagus bisa dinilai dari banyak sudut. Mulai dari kepala, corak mutiara, lekuk tubuh, dan banyak lainnya. Penyakit dan kecacatan pada ikan tentu jelas bisa mengurangi penilaian. Jadi gimana? Tertarik kan nih ngerawat lohan, fams? Dia nggak taruh di galeri. Wow!
Wah, fams, gak nyangka ya, ternyata ada kos-kosan ikan lohan. Waduh, harganya kan mahal tuh ikannya. Ya, kalau nggak bisa beli, punya kos-kosannya dulu nggak apa-apa lah ya. Hitung-hitung bisa ngeliat yang cantik-cantik sambil refreshing. Ikan maksudnya, ya nggak? Nah, kalau misalnya budget memang bener-bener nggak ada, datang ke pasar ikan juga boleh, fams ya. Karena di sana juga banyak ikan hias yang murah-murah, yang oke-oke tentunya, nyaman di kantong, ya. Mau ke sana? Yuk, berangkat! Masih seputar ikan hias, bangsa Indonesia wajib bangga, fams. Kabarnya, fams, sekitar 75% pasukan ikan hias air tawar di dunia berasal dari negeri kita loh. Oh my wow, Indonesia mendunia. Sekurang-kurangnya ada 363 jenis ikan hias air tawar dari Indonesia telah diekspor ke berbagai negara di dunia. Wah, keren ya. Sejak zaman dulu, hobi koleksi ikan hias bisa hadirkan banyak kesenangan. Dari ukuran yang besar sampai yang imut-imut, ikan hias selalu bikin puas. Tenangnya air dengan seliweran ikan cantik di dalamnya hadirkan sensasi tersendiri, fams. Perasaan rileks, damai, dan sejuk muncul saat memandangnya, fams. Oh iya, menikmati kecantikan ikan hias ini bisa lebih maksimal kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Ikan koi misalnya, bisa lebih indah dinikmati dari bagian atas. Makanya nih, fams, ikan koi biasanya disimpan di dalam kolam ketimbang akuarium. Sedangkan ikan dengan cara berenang yang anggun dan warna-warni cantik di tubuhnya biasanya lebih indah dinikmati dari dalam akuarium. Bagi para pehobi ikan hias, khususnya yang ada di ibu kota, tempat ini ibarat surga tersembunyi. Di sini, fams, puluhan jenis ikan hias bisa kita jumpai. Walau didominasi oleh ikan hias air tawar, ikan cantik dari lautan juga ada di tempat ini. Coba tebak lokasinya ada di mana? Yoi, tempat legendaris ini, fams, adalah pusat promosi dan pemasaran ikan hias DKI Jakarta. Lokasinya ada di Jalan Sumeneb, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sudah ada sejak tahun 80-an. Pasar ikan hias Sumeneb ini bisa jadi tujuan untuk berburu ikan hias aneka jenis. Di sini, fams, aneka ikan cantik seperti ikan Nemo dan ikan neon ini masih sangat ngetren diminati para pehobi. Harganya murah dan pasti bikin happy. Oh iya, gak cuma ikan hias aja nih bisa kita cari. Buat kamu yang ingin mempercantik tempat tinggal ikan hias, bisa nih diberi sentuhan aquascape. Berbeda dengan akuarium yang lebih menekankan kombinasi air dan ikan, aquascape tampil lebih komplit dengan tambahan batu, kayu, serta tanaman air di dalamnya. Untuk kisaran harga aquascape di sini bervariasi, mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah, fams. Tenang, bisa ditawar kok. Kalau kamu nggak punya banyak waktu, tapi ingin melihat kecantikan ikan hias di dalam akuarium, tempat ini juga bisa kok jadi solusinya, fams. Hitung-hitung, bisa healing dari rasa pening. Kata siapa? Putri Duyung cuma ada di dalam mitos. Di Jakarta Aquarium Safari ternyata ada kok si mermaid. Tuh, lihat aja kalau nggak percaya. Yap, atraksi Putri Duyung ini memang menjadi salah satu pertunjukan yang paling dinanti. Gimana enggak? Mermaid Show adalah satu-satunya yang ada di Indonesia loh. The one and only. Widih. Ketika beraksi dan menari, si Putri Duyung ini wajib menahan napas selama 2 menit, fams. Bahkan terkadang sampai 5 menit loh. Oh my wow. Makanya, pentas ini hanya boleh dilakukan oleh penyelam profesional aja. Gak heran ya, setiap hari penontonnya bisa dibuat terkagum-kagum dengan aksi mereka. Kalau mau ke sini, biaya masuk tempat rekreasi di dalam area mall kawasan Jakarta Barat ini mulai dari Rp150.000 untuk orang dewasa dan Rp115.000 untuk anak-anak. Kalau weekend sih, harganya jadi Rp175.000 buat dewasa dan Rp150.000 buat anak-anak. Harga ini masih sebanding kok sama pengalaman yang didapat, fams. Soalnya, kamu bakal nemuin wahana akuarium terlengkap di tanah air dengan koleksi 3.500 hewan laut. Tempat ini bukan cuma jadi destinasi wisata aja, tapi sekaligus lembaga konservasi satwa. Pokoknya kamu bakal terkagum-kagum deh. Jenis ikannya juga bermacam-macam, fams. Mulai dari ikan pari, ikan bulan-bulan alias tarpon, ubur-ubur, penguin, sampai ikan-ikan dalam film Nemo. Wah, ini ada semua di sini. Wih. Bukan cuma dilihat aja, kamu juga bisa berinteraksi langsung sama hewannya.
kayak ngasih makan si pari ini. Ikan parinya imut banget deh. Kalau dilihat dari samping begini, mukanya ada yang kayak lagi senyum gitu. Tuh, lihat kan? Terus ada juga nih yang hidungnya pesek. Kok bisa gitu ya? Ini adalah jenis pari lembu, fams. Sebelum ngasih makan, kamu wajib pakai sarung tangan dulu ya. Soalnya stingray ini makannya agak nyedot gitu dan agak barbar. Anyway, makannya juga berupa potongan ikan dan udang-udang kecil. Oh iya, jangan khawatir takut disengat, fams. Pari jenis ini tidak beracun kok, jadi dijamin aman. Gak cuma ikan aja loh, di sini juga terdapat hewan daratnya. Koleksinya lumayan banyak, fams. Ada meerkat, monyet kapusin, crocodile skink, sampai kadal red tegu yang super duper besar. Kalau kamu punya nyali dan gak fobia, ada juga nih kecoa Madagaskar yang bisa kamu pegang. Mau coba sesuatu yang berbeda? Wah, kamu bisa jajal wahana Shark Bite ini, fams. Cara mainnya gampang kok. Tinggal tarik aja gigi hiu dari tempatnya. Kalau hiunya diem, berarti tebakan kamu benar. Tapi kalau tebakan salah, siap-siap aja diterkam sama si shark ini, fams. Bikin deg-degan deh. Pokoknya semakin banyak tebakan yang benar, maka kamu bakal banyak dapat hadiah spesial yang bisa dibawa pulang. Tapi kalau mau coba wahana ini, ada biaya tambahan Rp50.000 ya. Masih belum puas juga? Gimana kalau nonton bioskop? Bioskopnya bukan 3 atau 4 dimensi, tapi 5 dimensi. Oh my wow! Bioskop 5 dimensi ini betul-betul kayak beneran. Jadi kamu bakal diajak ke dasar samudra dengan kapal selam, fams. Dalam perjalanannya ini, fams, kamu bakal diserang oleh hiu dan gurita raksasa hingga membuat kapal selam rusak. Uniknya, di sini kamu bakal ngerasain cipratan air dari segala penjuru ketika kapal selamnya hancur, fams. Wah, biar basyah tapi seru. Wah, udah mau menjelang liburan nih, fams. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ngirit budget ya? Liburannya dekat-dekat aja. Nah, bisa main air pula lagi. Enggak, tapi ini bukan di mall, bukan di mall ya. Pokoknya tempat ini oke, bisa nyemplung dari kapal, ya kan? Nah, dan juga bisa melihat terumbu karang yang cantik. Waduh, cakep banget. Kita simak sama-sama ya. Ini dia. Anak pantai mana suaranya? Udah kangen ya ngelihat birunya laut, suara ombak, plus tiupan angin sepoi-sepoi. Walah, vitamin C nih. Kuila fams, kita berlibur ke Pulau Seribu naik kapal pinisi. Bisa jadi opsi rekreasi saat liburan nanti nih. Mantap kan? Iya, kapal pinisi yang selesai dibangun tahun 2020 ini didatangkan langsung dari kampung pembuat pinisi di Bulukumba, Sulawesi Selatan, fams. Kapal pinisi sudah dikenal sejak berabad-abad lalu. Ketangguhan kayu besi yang jadi bahan utamanya terbukti tangguh hadapi air laut dan gelombang. Karena prosesnya manual, satu kapal pinisi kayak gini bisa dibuat selama 1 bulan. Bahkan bisa mencapai 2 tahun. Kerennya lagi nih, zaman dulu pinisi dibuat tanpa baut besi, tapi memakai pasak kayu untuk menyatukan rangkaian kapal, fams. Lama-kelamaan, kapal pinisi juga digunakan untuk wisata, fams. Makanya, interiornya bisa disesuaikan nih dengan kebutuhan. Ada ruang makan, ruang santai, sampai kamar tidur. Kapal pinisi ini bahkan memiliki dapur dan juru masaknya sendiri loh, fams. Mantap deh! Selain itu, ruang kemudi pada kapal pinisi ini udah modern. Nah, alat-alat navigasi inilah yang membedakan kapal pinisi modern dengan kapal pinisi tradisional. Kapal ini punya kecepatan maksimal 9 knot alias 16 km per jam. Untuk bisa melaju, kapal ini harus melalui permukaan laut dengan kedalaman minimal 2,5 meter. Untuk menuju ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, waktunya sekitar 3-4 jam aja, fams. Kalau sudah sampai, kamu bisa kok, fams, melakukan aktivitas snorkeling. Terumbu karang di sekitar Kepulauan Pulau Seribu ini menjadi salah satu objek wisata favorit para wisatawan. Tuh, bagus banget ya. Sayangnya 60% populasi terumbu karang di sekitar sini sudah banyak yang rusak. Makanya kita harus hati-hati ya, fams. Jangan sampai ada terumbu karang yang rusak lagi. Nah, kalau ingin menikmati keindahan bawah laut lebih dalam, kita bisa menyelam juga nih, fams. Tapi pastiin ya, spot dan gearnya udah tepat, fams. Jangan lupa pakai wetsuit untuk melindungi tubuh dari dingin dan satwa laut yang membahayakan. Happy-happy jadi asik ya.
Kebayang nggak sih fams? Gimana rasanya bisa liburan mewah pakai kapal wah? Kantong pas-pasan. Santuy, bisa kok wisata dengan yacht katamaran ini. Di sini kamu bisa drama-dramaan jadi sultan yang dibanderol Rp250.000 fams. Hitungannya bukan pakai dolar ya, tapi pakai kurs rupiah kok. Sebelum masuk kapal, harus registrasi dulu nih untuk jaminan asuransi. Karena harganya terbilang murah, sailing kali ini kita bisa suruh-suruan bareng nih. Dalam satu kapal berisi 40 orang. Syaratnya semua penumpang ini dipastikan udah vaksin COVID-19 ya fams. Anyway, kapal katamaran ini berlabuh di dermaga Mertasari, Sanur, Kota Denpasar, Bali. Kalau dari Kuta sih bisa ditempuh kira-kira 20 menitan aja. Jangan lupa foto-foto sebagai bukti sah kalau udah pernah naik kapal mewah ini ya. Biar tetap bersih, semua pengunjung harus lepas sepatu selama di dalam kapal. Nah, kalau nyeker begini, jadi lebih leluasa nih bergerak fams, ya nggak? Kalau udah di dalam kapal, bebas deh mau foto-fotoan kayak apa. Mau gaya digeladak, anjungan, sampai ujung depan bagian kapal juga boleh kok. Meskipun kapal ini didesain seaman mungkin, tapi tetap harus hati-hati ya. Kalau enggak, malah bisa jatuh ke laut tuh. Wah, jangan sampai ya. Fams, kapal ini akan berlayar ke tengah pantai Mertasari kurang lebih 3 jam. Dari jam 5 sampai jam 8 malam, kamu bisa menikmati sunset dan foto-foto sepuasnya agar bisa dieksis di media sosial. Meskipun harganya murah, kamu tetap bisa dapat minum dan camilan kok fams. Anyway, kapal yacht kayak gini beda ya sama cruise atau kapal pesiar fams. Kapal pesiar umumnya berukuran lebih besar, bisa menampung sampai ribuan orang. Tapi kalau yacht, ini cuma bisa mengangkut sekitar 40 orang aja. Jadi berasa lebih eksklusif gitu deh. Haha. Apalagi yacht dengan jenis kapal katamaran ini dinilai lebih eksklusif karena punya 2 lambung kapal atau 2 badan kapal fams. Yang jelas area geladaknya lebih luas. Dibandingkan dengan kapal berbadan tunggal, kapal katamaran ini lebih stabil fams. Karena bagian bawah kapalnya yang bolong bisa jadi hambatan kapalnya relatif kecil. Ombak-ombaknya juga jadi nggak berasa dibandingkan dengan jenis kapal lainnya gitu deh. Segera ya, rencanakan liburan ke Bali dengan kapal mewah yang murah. Berangkat! Fams, liburan pakai kapal, waduh, seru banget fams. Melihat pemandangannya, ya kan? Wah, suasananya, liburan bareng keluarga, wih cakep banget. Apa kita beli aja kali ya? Boleh nih satu nih ya. Biar bisa jalan-jalan kapanpun kita mau, ya nggak? Wih, cakep tuh. Siapa bilang punya kapal pesiar cuma mimpi? Kamu bisa juga kok punya yacht. Tapi ada remote controlnya fams. Harganya juga murah kok, cuma 5-15 jutaan aja. Ya nggak murah-murah banget sih, tapi jelas jauh lebih terjangkau dibandingin beli kapal pesiar aslinya. Di Desa Warnasari, Kabupaten Sukabumi, ada loh fams pembuat remote control kapal pesiar ini fams. Bahannya memakai triplek gitu. Hebatnya, bikinnya nggak pakai sketsa, nggak pakai pola lagi, juga nggak pakai skala, langsung dipotong di triplek. Tapi hasilnya, oh my wow, bisa mirip sama aslinya. Ini dia pengrajinnya, namanya Kang Adi Winata. Meski cuma lulusan sekolah dasar, Kang Adi ini jago loh bikin kapal RC. Meski hanya belajar lewat media sosial, hasilnya nggak kaleng-kaleng fams. Wah, saya pisan lah. Anyway, kenapa kepikiran buat remote control kapal pesiar ya? Ternyata awalnya dia cuma iseng-iseng aja nih fams. Sebelum bikin RC ini, Kang Adi ini sempat bikin miniatur rumah. Karena dirasa kurang menantang, akhirnya Kang Adi membuat kapal pesiar. Widih, bisa gitu ya? Hebatnya, semua proses dari pembuatan rangka, planking atau penutup rangka, sampai pemasangan kabel, seluruhnya dilakukan sendiri oleh Kang Adi. Seperti kapal Scharhorn asal Jerman ini fams. Kapal wisata ini butuh waktu 1 bulan untuk membuatnya. Pantesan aja harganya mencapai 7 juta rupiah. Sejak pertama kali membuat RC kapal pesiar pada 2020 lalu, hingga kini total sudah ada 20 unit kapal. Mulai dari kapal pesiar, kapal tunda, speedboat, pinisi, sampai Titanic. Wih, kasih 4 jempol deh.
Pengirimannya sudah ke berbagai tempat di tanah air. Dalam waktu dekat, miniatur kapal buatannya bakal dikirim ke Oman. Wih, Indonesia mendunia. Namanya remote control, ya jelas bisa gerak dong fams. Karena berfungsi di air, bagian bawah kapal ini dijamin kedap air. Jadi nggak bakal kemasukan air. Karena sudah didempul dan dilem. Bagian dalam kapal juga sudah dilapisi resin loh. Bobot kapal pesiar ini sendiri sekitar 6 kg. Sebelum dikirim, kapal ini bakal dicoba dulu nih selama seminggu di air. Termasuk mencoba bermanuver-manuver ekstrim, biar keamanannya terjamin. Wah, keren ya! Jadi, kapan nih rencana liburan fams? Jangan lupa, ajak-ajak saya ya. Hehehe. Kalau ada 30 menit, saatnya Jorici pamit undur diri. Saksikan Rekam Indonesia karena Indonesia mendunia. Sampai jumpa besok.